Suasana kantor SA Solo mewah, megah. Udah. Alhamdulillah baik ya, seperti biasa lah, kegiatan kita normal aja, aktivitas untuk kegiatan kantor ya, pengawasan, maintenance, seperti itulah Pak. Betul, memang kita apa adanya seperti ini. Kalau saya berkarir di dunia pelayaran, kebetulan memang kita lulusan dari sekolah pelayaran. Waktu itu saya dari sekolah pelayaran menengah pembangunan, saya melanjutkan ke Akademi Maritim Jakarta Raya, Aman Jaya. Dari lulus dari sana, kita seperti biasa berolah ya, melakukan kadet lah, kadet sampai selesai. Duanya di STIP, di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Terus saya melanjutkan lagi di STIP juga untuk ambil kelas 1-nya. Kebetulan memang job saya ini tahun 1992 saya perolah, 93 kita sudah ada ijazah. Empat saya mulai berlayar di Singapura. Di Singapura saya cukup lama. Di sana ada 7 perusahaan yang saya jalani. Dari Singapura saya pindah ke pangkalan militer Amerika di Indian Ocean, di British Territory, Indian Ocean. Kebetulan di sana memang home base kita. Saya cukup lama di sana sebagai koordinator untuk melayani kapal-kapal militer Amerika. Itu sekitar 7 tahunan kalau tidak salah. Dari pangkalan militer Amerika saya pindah lagi kerja, hampir rata-rata saya di Arab Saudi, di Iran, Pakistan, Qatar, di Oman cukup lama juga, hampir 6,5 tahun lah kalau nggak salah. Jadi saya menghabiskan waktu itu dari pangkalan militer Amerika, terus saya ke semua Gulf area di sana karena saya melayani pengeboran minyak. Saya juga master di Saudi Aramco. Dari Saudi Aramco saya lanjut lagi ke Spanyol, Maroko. 3 tahun saya ngajar di Maroko. Dari Maroko kita kerjasama dengan AP Muller, yaitu dengan Masline untuk pembangunan pelabuhan baru di sana. Dari sana setelah selesai bagaimana sistem manajemen dan pembangunan karakteristik dari sistem kerja di Maroko untuk pelabuhan Tangermeet, kalau nggak salah Tangermeet. Di sana saya langsung pindah lagi ke Afrika. Jadi cukup lama lah, hampir 30 tahun saya di laut. Sebelum saya bergabung di perusahaan pelayaran, saya bergabung dulu di Marine Surveyor, Pak. Di Binaga Ocean Surveyor. Kebetulan kita ada untuk head office-nya di Batam. Kebetulan saya yang megang di Jakarta sebagai brand manager untuk
Merit Surveyor Binaga Ocean Surveyor. Dari Merit Surveyor itu saya buka perusahaan sendiri di namanya Berkah Inti Sentosa sebagai direktur utama dan owner. Dari Berkah Inti Sentosa saya buat lagi perusahaan namanya Menara Bahari Surveyor sebagai owner, merangkap juga sebagai direktur utama. Sambil berjalan iringnya waktu, tetap saya melakukan kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan pelayaran. Makanya saya mengajar di Maroko, pulang dari Maroko saya terus ke Afrika, baru saya join masuk ke SH Solo. Ya, kebetulan saya punya sahabat menginformasikan bahwa SH Solo ini membutuhkan istilahnya mencari kandidat direktur utama. Kebetulan mengingat karena usia sudah makin tua dan kebetulan juga saya pernah menjalani kegiatan seperti perkantoran yang kita lakukan, dan saya tetap kantor juga masih tetap jalan. Jadi saya coba melamar dan mereka terima, mereka interview kita, dan interviewnya cukup unik nih. Waktu itu keadaan sangat mepet sekali. Mereka minta kita untuk interview. Saya minta waktu 1 hari, jadi saya bilang kalau memang mau presentasi boleh kasih waktu saya 1 hari. Saya nginep di Solo, malamnya saya buat, paginya kita presentasi. Alhamdulillah setelah saya presentasi mereka masuk apa yang mereka inginkan gitu, mencari kandidat sebagai direktur utama dari pelayaran PT Solo Trans Logistik. Saya juga surprise juga, karena kalau saya udah bilang sama mereka kalau mereka nggak tertarik, karena saya harus berangkat juga ke Dubai waktu itu. Kebetulan saya sudah dipanggil ke Dubai untuk balik ke Dubai. Ya, PT Solo Trans Logistik anak perusahaan dari SH Solo. SH Solo singkatannya dari Sumber Hidup Agung, yang dimana awal tahun 2013 mereka memulai transportir untuk BBM melalui darat, Pak. Dari darat itu mereka ngebangun, tapi setelah lihat perkembangan itu semakin berkembang, mereka coba lari ke armada laut. Jadi istilahnya orang yang di luar Jakarta, mereka juga ingin coba bisnis di anak kampung masuk Jakarta lah istilahnya. Tapi mereka sukses karena strategi mereka marketingnya memang pas gitu loh. Dan saya kenapa tertarik sama SH Solo? Karena saya lihat ini perusahaan masih baru, Pak. Masih baru dan mereka sedang tahap pengembangan. Nah, saya punya ide-ide bagaimana mengembangkan usaha itu. Saya ingin perusahaan yang saya pegang ini skalanya standar internasional. Pertama saya join SH Solo, itu kapal 3 yang operasi, 3 dalam keadaan tidak jalan. Dan saya coba perbaiki, karena prinsip saya, armada itu adalah alat vital pertama yang kita harus perbaiki, karena sebagai transportasi, logistik, kalau armada kita tidak layak, tidak mampu untuk mengakomodir, untuk istilahnya untuk kebutuhan klien kita. Nah, prinsip saya bagaimana mesin yang kita punya ini harus benar-benar fight, benar-benar bagus, dan benar-benar harus mampu melayani klien, tidak ada lagi downtime. Karena kalau downtime itu pendapatan kita kan dari time charter, karena flat. Jika ada yang rusak, kita akan kehilangan cost. Dari situlah saya merancang bagaimana kapal ini harus benar-benar, walaupun kapal kita waktu itu pertama masih tua-tua, Pak, tapi bagaimana kapal ini harus mampu bersaing. Dia harus mampu tidak hanya untuk main lokal, tapi harus mampu keluar dari Indonesia gitu loh. Karena SH Solo ini lintas region, dan dia satu-satunya di Indonesia yang mempunyai MOR sampai 8. Jadi termasuk perusahaan yang agen terbesarnya Pertamina dan juga agen terbaiknya Pertamina, kita sampai nomor 8. Nah, saya sebagai anak perusahaan SH Solo,
saya bertanggung jawab ini untuk melayani logistik kebutuhan SA Solo. Bagaimana kapal-kapal yang mereka serahkan ke saya itu harus mampu bergerak dengan cepat tanpa ada downtime. Dengan itu makanya semua kapalnya SA Solo saya perbaiki, bukan lagi perbaikan ecek-ecek Pak, tapi perbaikan yang menyeluruh. PMS-nya kita jalankan, SM Code-nya kita jalankan, safety-nya kita jalankan. Karena itu hal yang paling penting dalam pelayaran. Safety, keselamatan, ya kita mengacu dengan SOLAS, MLC, juga dengan Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 tahun 2008. Itu yang paling penting Pak. Jadi poinnya ke situ. Saat ini kita dari 6, sekarang kita sudah megang 14. Jadi saya bergabung di STL ini baru 1 tahun lebih Pak. Tapi alhamdulillah perkembangan STL sangat cepat. Sekarang kita sudah megang ada 14. Ini ada kapal baru kita akan launching di bulan ini untuk 1200 KL. Makanya malam ini saya terbang ke Kalimantan untuk peresmian. Insya Allah besok Kamis kita sudah punya armada baru 1200 SHH 1001. Betul. Waduh, untuk saya ini alhamdulillah dan sangat luar biasa support dari teman-teman INSA. Karena memang saya jujur, saya baru bergabung di INSA itu setelah saya join di SA Solo. Dan itu pun tanpa terduga. Ini memang sangat lucu. Kebetulan saya ada undangan, diundang sama teman saya, kita hadir di sana tanpa nggak sengaja. Kebetulan di sana tim-tim teman kita yang dari INSA, kita silaturahmi, kenalan. Saya pun tidak tahu tiba-tiba nama saya masuk sebagai pengurus gitu loh. Saya juga surprise. Nah, saya konsultasi sama teman-teman kita, abang-abang di INSA, senior-senior. Rupanya mereka benar-benar menyambut, welcome untuk kita. Makanya di situ saya banyak sekali bimbingan dan pelajaran terbaru kita bahwa oh INSA begini. Saya lihat tapi pergerakan INSA ini luar biasa. Sudah jauh dari perkiraan yang saya bayangkan. INSA saat ini lebih maju, lebih sportif, dan lebih mengakomodir untuk kebutuhan anggota. Pertama mereka agak gimana ya, kenapa masuk INSA? Saya bilang kita ini perusahaan pelayaran dan kita harus bergabung dengan organisasi pelayaran. Dan saya lihat juga, dan ini wajib, karena jika suatu saat kita ada masalah dan saya butuhkan INSA. Dengan INSA saya tahu semua informasi detail yang seharusnya kita tidak tahu. Apalagi dengan saya jadi pengurus ya. Sungguh luar biasa, saya informasi yang selama ini kita tidak dapat, tapi INSA bisa mengasih tahu, menginformasikan ke kita bahwa ini loh, ada hal-hal yang penting. Dengan adanya INSA kita tahu juga peraturan-peraturan baru yang sedang dijalankan, sedang dikomunikasikan dengan dinas-dinas setempat seperti Tanjung Priuk, khususnya di PC INSA Jaya. Saya support, terima kasih untuk Kapten Alimuddin, untuk Mas Erwin, Mas Roni, dan Mas Arwan yang mau menerima tim dari Solo Trans Logistik untuk bergabung di INSA. SA Solo sudah sampai Region 8, Region 8, satu-satunya di Indonesia. Kita sudah ada untuk istilahnya perwakilan ya. Kita ada di Jakarta, ada di Cirebon, di Tegal, di Patimban, Batang, Semarang, Surabaya. Untuk di luar Jawa kita ada juga di Jambi, di Palembang, di Medan, Pangkalan Susu, di Batam, di Kalimantan, di Muntok kita ada, di Kalimantan kita di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, di Balikpapan, dan di Samarinda. Juga kita ada di Sulawesi, di Murosi,
di Konawe, di Kendari ada, yang saat ini sedang berjalan. Nah, planning ke depan mungkin kita akan melayani Wedabay sama Irian Jaya. Nah, itu planning ke depan. Jadi Anda bisa menghubungi SH Solo. Intinya kita bisa melayani seluruh region karena kita punya depo di mana-mana. Karena kita anak istilahnya keagenan dari Pertamina Patraniaga, jadi kita bisa melayani di mana-mana. Jadi nggak ada halangan untuk kita untuk melayani permintaan klien dimanapun. Jadi aman, bisa. Di mana ada SH Solo, di situ ada STL. Kalau cabang saat ini yang baru kita jalankan di Semarang, Batang, Patimban, Cirebon, Sunda Kelapa, Marunda, Muara Baru, Tanjung Priok, sama di Batam. Dan ini kemungkinan kita akan buka di Palembang. Terima kasih.